Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Oktavira dengan NIM 2306028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran geometri dan pengukuran di sekolah dasar. Materi yang pertama itu mengenai mengukur dan membandingkan panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Panjang adalah ukuran dari suatu benda dari ujung ke ujung, contohnya panjang pensil, penggaris, meja, dan lain-lain. Satuan tidak baku adalah alat ukur panjang yang tidak tetap ukurannya, seperti jangkau tangan, kaki, dan lain-lain. Cara mengukur panjang dengan satuan tidak baku yaitu dengan cara meletakkan satuan tidak baku secara berjejer tanpa celah dari ujung ke ujung benda, lalu dihitung berapa banyak satuan yang dibutuhkan untuk mengukur panjang benda. Contohnya itu meja panjangnya 5 jangkau tangan. Materi yang kedua itu mengukur dan membandingkan berat benda menggunakan satuan tidak baku. Mengukur adalah kegiatan untuk mengetahui ukuran atau jumlah suatu benda. Membandingkan adalah melihat perbedaan atau persamaan antara dua atau lebih benda. Mengukur dan membandingkan berat benda menggunakan satuan tidak baku bisa dilakukan menggunakan gantungan baju dan 2 kantong plastik. Kemudian menggunakan kelereng sebagai satuan pengukur benda atau anak timbangan. Setelah melakukan pengukuran, maka dapat dibandingkan beratnya antara satu benda dengan benda lainnya. Materi yang selanjutnya itu membandingkan durasi waktu, mengukur dan mengestimasi waktu menggunakan satuan tidak baku. Waktu adalah saat suatu terjadi, misalnya pagi, siang, sore, atau malam. Durasi adalah lama berlangsungnya suatu kegiatan. Estimasi berarti menebak atau memperkirakan berapa lama suatu kegiatan akan berlangsung. Satuan tidak baku untuk waktu itu belum resmi, tapi bisa digunakan untuk mengukur waktu secara sederhana. Lalu mengestimasi waktu. Perkiraan waktu dilakukan sebelum mengukur. Contohnya itu, aku kira menyikat gigi butuh waktu sekitar 15 hitungan. Lalu materi yang selanjutnya itu tentang bangun datar. Bangun datar adalah bentuk 2 dimensi yang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi atau volume. Bangun datar dibatasi oleh garis-garis yang membentuk sisi dan sudut. Macam-macam bangun datar itu ada persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Materi yang selanjutnya itu mengenai bangun ruang. Bangun ruang yaitu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume, dibatasi oleh sisi-sisi dan memiliki titik sudut. Bangun datarnya itu ada kubus, balok, kerucut, bola. Bisa dibaca ciri-cirinya itu ada di sini. Mengenal bagian bangun ruang itu ada sisi, rusuk, titik sudut, dan puncak. Materi yang selanjutnya itu mengenai komposisi dan dekomposisi bangun datar. Komposisi adalah proses menggabungkan 2 atau lebih bangun datar secara sederhana membentuk bangun datar yang lebih besar atau kompleks. Lalu dekomposisi adalah proses memecah suatu bangun datar menjadi 2 atau lebih bangun datar yang lebih sederhana. Materi yang selanjutnya itu ada posisi benda dan pola di sekitar kita. Posisi benda adalah letak suatu benda terhadap benda lain atau terhadap suatu tempat. Pola adalah susunan yang berulang, bentuk, warna, bahkan ukuran. Jenis-jenis pola berdasarkan bentuk, pola berdasarkan warna, dan pola berdasarkan ukuran. Materi yang selanjutnya itu mengenai pengukuran panjang. Satuan panjang adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan seberapa panjang suatu benda. Satuan panjang yang digunakan secara umum dan diakui secara internasional itu ada di milimeter, sentimeter, meter, dan lain-lain. Alat untuk mengukur panjang itu bisa menggunakan penggaris, meteran gulung, meteran kain. Nah, tangga satuan panjang itu dihitung dari yang paling besar ke yang paling kecil itu ada di km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Dan setiap turun satu tangga dikalikan 10 dan setiap naik dibagi 10. Lalu materi yang selanjutnya itu mengenai pengukuran pengukuran berat satuan baku. Satuan baku adalah satuan sadar yang digunakan untuk mengukur berat benda seperti gram dan kilogram. Perbedaannya itu gram untuk benda yang ringan dan kilogram itu untuk benda yang lebih berat. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, jenis-jenis timbangan itu ada timbangan duduk, timbangan gantung, digital, kodok, dan badan. Materi yang selanjutnya itu ada mengukur dan mengestimasi luas dengan satuan baku dan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang belum resmi dan bisa berbeda-beda ukurannya. Contohnya itu satuan baku untuk menghitung luas itu bisa menggunakan kertas origami, uang koin, telapak tangan, dan daun. Satuan baku adalah satuan resmi yang tetap. Itu contohnya seperti cm persegi dan meter persegi. Biasanya menggunakan alat ukur seperti penggaris atau meteran. Materi yang selanjutnya itu adalah mengukur dan mengestimasi volume menggunakan
menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan caca. Volume adalah ukuran banyaknya ruang yang bisa diisi oleh suatu benda. Contoh, benda yang memiliki volume itu adalah botol, ember, kotak, dan gelas. Satuan tidak baku untuk volume itu adalah alat ukur volume yang tidak resmi dan tidak selalu sama. Contoh satuan tidak baku itu ada di gelas plastik, sendok, cangkir, ember kecil. Satuan baku untuk volume itu biasanya satuan baku itu ukuran resmi yang tetap, diperkenalkan secara sederhana dengan bilangan caca seperti 1, 2, 3. Contoh satuan baku itu ada di liter dan milimeter. Lalu yang selanjutnya itu ada ciri-ciri bangun datar. Bangun datar segitiga sama sisi memiliki ciri-ciri sudut yang sama besarnya, yaitu 60 derajat, dan memiliki 3 sisi yang sama panjang. Segitiga siku-siku memiliki ciri-ciri salah satu sudut siku-siku yaitu 90 derajat, memiliki satu sisi miring, dan memiliki 2 sisi yang sangat tegak lurus. Persegi memiliki ciri-ciri 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar, yaitu 90 derajat, dan memiliki 4 titik sudut, dan lain-lain. Materi yang selanjutnya itu mengenai komposisi dan dekomposisi bangun datar. Komposisi bangun datar, komposisi artinya menyusun beberapa bangun datar menjadi bentuk baru. Contohnya 2 segitiga bisa disusun menjadi 1 persegi panjang. Dekomposisi artinya memecah satu bangun datar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Contohnya persegi panjang bisa dipotong menjadi 2 segitiga. Materi yang selanjutnya itu mengenai keliling bangun datar. Keliling adalah jumlah panjang semua sisi suatu bangun datar. Keliling persegi itu rumusnya keliling sama dengan 4 dikali S. Semua sisi persegi memiliki panjang yang sama. Keliling persegi panjang rumusnya keliling sama dengan 2 dikali P ditambah L, terdiri dari 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah mengenai susunan bangun datar gabungan. Pengertian bangun datar gabungan yaitu bangun datar gabungan adalah bentuk baru yang digunakan yang dibuat dari gabungan 2 atau lebih bangun datar sederhana. Digunakan untuk menekankan bahwa bentuk baru bisa dibentuk dari bentuk-bentuk dasar. Bentuk yang bisa digabungkan itu adalah persegi, persegi panjang, segitiga, dan lain-lain. Materi yang selanjutnya itu mengenai luas bangun datar. Persegi ciri-cirinya 4 sisi sama panjang, rumus luasnya itu sisi dikali sisi. Persegi panjang ciri-cirinya 2 sisi panjang dan 2 sisi pendek, rumusnya adalah panjang dikali lebar, dan lain-lain. Materi yang selanjutnya itu adalah menghitung luas bangun datar gabungan. Cara menghitungnya itu adalah perhatikan bentuknya, kenali bentuk-bentuk dasar di dalam gambar gabungan, lalu pisahkan bentuk-bentuk tersebut, misalnya persegi panjang ditambah persegi 3. Terus dihitung luas dari masing-masing bangun datar sesuai dengan rumusnya, lalu jumlahkan semua luas bagian untuk mendapatkan luas total. Selanjutnya itu menghitung durasi waktu dan mengukur besar sudut. Durasi waktu adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sesuatu kegiatan. Durasi dihitung dari waktu mulai hingga waktu selesai. Satuan waktunya itu ada di detik, menit, jam. Cara menghitung durasi waktu itu ada di rumus sederhananya, yaitu durasi waktu selesai dikurang waktu dimulai. Lalu sudut adalah pertemuan 2 garis yang membentuk titik sudut. Sudut sering ditemukan di benda seperti buku, penggaris, jam. Jenis-jenis sudut itu ada sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat pada buku, sudut lancip kurang dari 90 derajat, dan sudut tumpul lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Alat ukur sudut itu bisa menggunakan busur derajat. Lalu materi yang selanjutnya itu adalah mengonstruksi dan mengurai bangun ruang dan visualisasi spasial. Mengonstruksi bangun ruang gabungan beberapa bangun ruang menjadi bangun ruang baru dengan cara berdampingan ditumpuk. Kombinasi, contohnya itu menyusun kubus dari kotak-kotak kecil. Mengurai bangun ruang sama dengan bangun ruang besar dapat dipisahkan menjadi beberapa bangun ruang yang lebih kecil. Contohnya kubus bisa diurai menjadi 6 persegi. Lalu visualisasi spasial adalah kemampuan membayangkan bentuk dan posisi benda dalam ruang. Contohnya itu melihat benda dari berbagai sisi, atas, depan, belakang, samping.
Lalu yang selanjutnya ada membandingkan karakteristik bangun datar dan bangun ruang. Karakteristik bangun datar itu tidak memiliki volume, hanya memiliki sisi dan sudut, dapat digambar di atas kertas. Contohnya persegi dan segitiga. Karakteristik bangun ruang memiliki volume, memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut, bisa dipegang dan diraba. Contohnya kubus dan bola. Materi yang selanjutnya adalah menentukan lokasi pada peta yang menggunakan sistem berpetak. Apa itu peta berpetak? Peta berpetak adalah peta yang dibagi menjadi kotak-kotak kecil. Setiap petak diberi huruf dan angka untuk memudahkan mencari letak suatu tempat. Petak-petak ini disebut koordinat. Cara membaca peta berpetak yaitu huruf A, B, C, dan lain-lain, biasanya di bagian atas atau bawah peta untuk baris horizontal. Angka 1, 2, 3 biasanya di bagian samping kiri atau kanan untuk kolom vertikal. Lokasinya itu ditulis seperti B2, C4, dan lain sebagainya. Artinya cari kolom B lalu turun ke angka 2. Titik temu huruf dan angka itu di lokasi yang dicari. Contoh sederhana pada peta sekolah, kantin ada di petak B3, perpustakaan di C2, lapangan di A1. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.